Assalamualaikum pemirsa cerita selebriti Badar TV. Apa kabarnya nih? Semoga pemirsa semua sehat-sehat aja ya. Nah, sambil menemani aktivitas pemirsa semua, selama 30 menit ke depan, cerita selebriti bakal kasih info-info dari dunia selebriti tanah air. Dan pastinya no gosip dong. Kira-kira pada episode hari ini ada cerita dari siapa aja ya? Pemirsa mau tahu? Ini dia cerita selengkapnya. Kembalinya grup band El Kasih ke belantika musik tanah air menambah warna musik baru di panggung hiburan tanah air. Dalam acara peluncuran single terbaru mereka bertajuk Mundur Tanpa Berita atau disingkat menjadi Muntaber, beberapa waktu lalu di Jakarta, grup band yang terbentuk pada tahun 2008 itu memperkenalkan sang vokalis baru bernama El Sapta, yang ternyata terpilih dari audisi yang digelar oleh El Kasih sebagai penerus El Ibnu yang tidak bisa melanjutkan karirnya lantaran alami sakit stroke. Mengusung nama band El Kasih Reborn, mereka siap menghentakkan panggung musik hiburan tanah air. Lantas bagaimana ide awal El Kasih Reborn dibentuk dan bisa mendapatkan vokalis baru? Berikut cerita selengkapnya. Setelah audisi itu selesai, kita dapat vokalis El Sapta, kita waktu itu langsung kita buat singlenya. Kita langsung rekaman dan lagunya memang sudah dibuat kan sama Arif 11 tahun lalu. Cuman waktu itu kita ada beberapa pilihan waktu itu. Pilihan itu kita sesuaikan juga dengan karakter vokalnya kan cocok yang mana gitu. Dan ternyata memang jodohnya lagu Muntaber itu jatuhnya ke El Sapta untuk nyanyiin jadi single pertama El Kasih Reborn ini. Kita rekaman di seminggu setelah audisi selesai kita langsung rekaman, terus kita buat video klip dan akhirnya kita launching hari ini. Audisinya itu diselenggarakan bulan September, finalnya Desember, 4 bulan. Ada beberapa lagu, cuman ngelihat karakter Septa dari awalnya kita audisi, kita udah bisa menilai bahwa kayaknya ada lagu Muntaber ini cocok sama dia dinyanyiin. Nah, ternyata kita coba dulu workshop lah ya, istilahnya workshop. Kita coba dulu main pakai gitar akustik. Ternyata memang karakternya Septa di lagu Muntaber ini menurut saya dapat cocok untuk dia nyanyiin itu. Di antara lagu-lagu lain sebetulnya kan ada lagu dari Ari juga, ada lagu dari Fajar. Cuman yang paling cocok untuk dinyanyiin El Sapta untuk membawa hits single pertama El Kasih Reborn ini kayaknya memang lagu Muntaber jodohnya dia. Saya dengan bergabung dengan El Kasih ini perasaannya rasa percaya ya, karena walau bagaimanapun El Kasih ini idola saya sejak dulu kan. Jadi senang, bahagia, campur aduk, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waktu itu banyak ya, pas pertama audisi itu banyak banget. Saya itu pas dipanggil ke sini itu udah dipilih dari sekian ratus orang ya, saya 8 kandidat dan itu jauh-jauh semua. Ada yang dari Lombok, dari Bengkulu, dari Blitar juga ada, dari Lampung, Bekasi, Depok, sama Tangerang, dan saya dari Tasikmalaya. Dalam suatu kegiatan El Kasih pasti kita diskusi dulu dengan Ibnu dan itu juga kasih kontribusi ide dan segala macam. Dan awalnya memang El Kasih Reborn itu memang awalnya ide dari Ibnu juga waktu kita jenguk ke panti, waktu dia masih di panti itu kita jenguk. Waktu kita jenguk ke sana kita nggak ada pikiran untuk membangkitin El Kasih lagi, gitu nggak ada. Tapi itu bilang cari vokalis. Nah itu. Itu bilang cari vokalis itu yang bikin kita jadi tergerak, termotivasi untuk mewujudkan El Kasih ini. Dan untuk mewujudkan itu kita kan perlu waktu yang tadi bilang audisi itu. Nah selama mengisi waktu itu kita rilis waktu itu sifatnya featuring El Kasih Legacy itu yang kita telah rilis itu Kutiran Cinta di Recycle dan Maaf yang featuring Febri Verona itu. Itu dalam rangka kita mengisi waktu sebelum kita mendapatkan vokalis El Kasih Reborn ini.
Jadi segala sesuatunya memang kita selalu diskusi bersama-sama. Pertama udah justru judul dulu, saya dulu dari tahun 2010 lah ini lagu udah muntaber namanya, bukan karena ghosting, bukan. Jadi memang udah muntaber dari awal, udah muntaber justru karena sekarang ghosting kok menurut saya kok kayak nggak pas gitu. kayak berbarengan gitu ya, makanya saya bilang ghosting bahasa kerennya lah. Kalau muntaber tuh kayaknya lebih Indonesia banget gitu. Muntaber, mundur tanpa berita, itu kan artinya sama aja sebenarnya sama ghosting. Ya kan waktu itu kita juga vakum juga kan, setelah album kedua dengan label kita ada masalah yang royaltinya yang tidak beres sampai sekarang, akhirnya sampai kita stuck gitu ya, nggak bisa mau jalan juga kita gimana gitu, sementara kehidupan kita juga masing-masing punya kebutuhan kan ya, akhirnya kita masing-masing jalan, akhirnya sampai titik paling terendahnya Ibnu sakit kan. Nah itu kita udah jarang ketemu tuh, kumpul lagi setelah Ibnu di panti. Itu sebetulnya kenapa kita momennya kita LKC Bau bangkit lagi, karena dari dorongan dari Ibnu juga itu untuk udah bangkitkan lagi LKC, cari vokalis baru dengan audisi. Itu sebenarnya dari ide gagasan dari Ibnu sebenarnya yang mendorong kita kumpul. Kita dari album ketiga itu kan udah ada beberapa lagu kan, ya kan calon album ketiga itu kan udah ada beberapa lagu, ada lagu saya, ada beberapa lagu dari teman-teman yang lain juga. Nah mungkin Muntaber inilah yang terpilih untuk single Reborn gitu, karena disesuaikan tadi dengan vokalis Septa yang menurut kita Septa cocok gitu untuk bawain lagu ini gitu. Karena kan pasti kita cari yang cocok kan, karena yang nyanyi bukan Ibnu kan, yang nyanyi bukan Ibnu. Dari beberapa lagu yang udah kita stop LKC dulu, yang kita terpending, akhirnya Muntaber yang paling cocok dinyanyiin oleh Septa. Menurut saya itu judul yang sangat catchy. Karena kan pikirannya Muntaber kan sakit ya. Ya justru orang akan bertanya kan, kenapa Muntaber gitu. Dan bisa menjadi pertanyaan gitu. Bisa menjadi orang Muntaber, mundur tanpa berita. Dan itulah. Harapannya single Muntaber ini dapat, ya kita sih berharap apa bebas ya, berharap pengen menggebrak industri musik yang sedang tidak bergairah, karena situasi COVID yang tidak kesudahan nih. Dan itu harapan pertama. Harapan kedua ya pasti harapan semua orang juga, semoga kasus COVID ini segera tuntas, segera berakhir, biar kita bisa lebih bisa beraktivitas dan berekspresi lagi seperti kondisi normal di segala bidang. Dan yang ketiga ya kita berharap juga ada rezeki dari sini gitu ya, karena ya itu udah alamnya seperti itu. Kita membuat satu di dunia industri ya, kita berharap ada timbal baliknya bisa membantu kita dalam hal rezeki.